Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Selamat datang kembali anak-anakku sekalian di program Tahsin Panduan Mahir Membaca Al-Qur'an. Semoga sehat selalu, barakallahu fikum. Anak-anakku sekalian, para ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan masuk di kegiatan Eskol Tahsin pertemuan terakhir, pertemuan ke-16. Baik, anak-anakku sekalian, ini adalah pertemuan terakhir dari pelajaran kita di Eskol Tahsin. Ada dua lembar, lembar sebelah kanan dan lembaran sebelah kiri. Untuk lembaran sebelah kanan ini kita akan belajar huruf-huruf muqatta'ah dan beberapa tajwid-tajwid yang gharib atau tajwid-tajwid asing di dalam Al-Quran. Untuk memahami lebih jelas penjelasan tentang bacaan di sebelah kanan ini, mari kita saksikan penjelasan di video berikut ini. Baris pertama sampai baris ketiga, huruf-huruf muqatta'ah. Di dalam Al-Quran, di awal-awal surah, di dalam Al-Quran, ada 29 tempat yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah seperti ini. Ada 29 tempat. Imam Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa huruf-huruf muqatta'ah seperti ini, kalau dihitung seluruhnya tanpa pengulangan, jumlah hurufnya ada 14. Ke-14 huruf itu diringkas dalam kalimat Nassa hakim qati' lahu sirrun, yaitu huruf nun, shad, ha, kaf, ya, mim, qaf, alif, to, ain, lam, ha, sin, dan ro. Cara membaca huruf-huruf muqatta'ah seperti ini secara umum ada 3 cara. Yang pertama, tidak ada pemanjangan untuk huruf alif. Dibaca alif. Kemudian, untuk 5 huruf ini, dibaca panjang 2 harokat. Ha, ya, to, ha, ro. Kemudian, sisanya ada 8 huruf yang dibaca sampai 6 harokat. Contohnya ini, nun, qaf, shad, ain, dan seterusnya. Untuk yang dibaca 2 harokat atau 2 ketukan, biasa disingkat haya toharo. Kemudian, untuk yang dibaca 6 harokat atau 6 ketukan, biasanya diringkas naqusu asalukum. Jadi itu teman-teman sekalian, cara membaca huruf-huruf muqatta'ah. Mari kita latihan membaca huruf-huruf muqatta'ah baris pertama sampai baris ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, qaf, shad, toha. Ingat, ini dibaca panjang, masing-masing 2 harokat. Toha. Kemudian hamim. Huruf H dibaca panjang 2 harokat saja, kemudian mimnya 6 harokat. Hamim. Kemudian yasin. Ya dibaca panjang 2 harokat, sin dibaca 6 harokat. Yasin. Baris kedua.
Alif lam ra. Ra dibaca panjang 2 harokat, alif 1 harokat, lam 6 harokat. Kemudian ketika huruf lam disambung ke huruf ra, bagian terakhirnya mimnya ketika menyebutkan lam tidak didengungkan. Dibaca alif lam ra. Jangan dibaca alif lam ra. Mimnya tidak didengungkan. Dia dibaca izhar atau dibaca jelas tanpa dengung. Kemudian alif lam mim. Mimnya dibaca gunnah atau didengungkan. Alif lam mim ra. Ingat ra dibaca 2 harokat. Tosin. Tosin. Tosim mim. Sin ke mim dibaca idgham, dileburkan langsung masuk ke mim. Tosim mim. Kemudian baris ketiga alif lam mim shad. Ain sin qaf. Jadi ain sin, ain ke sin, nunnya dibaca ikhfa, dibaca samar. Demikian pula sin ke qaf, sin ada nun terakhirnya dibaca ikhfa juga ke qaf. Ain sin qaf. Kemudian yang terakhir kaf ha ya ain shad. Baik, itu teman-teman sekalian baris pertama sampai baris ketiga huruf-huruf muqatta'ah. Baik teman-teman sekalian, kita lanjut ke baris berikutnya. Baris keempat sampai baris keenam. Kita perhatikan baris keempat. Baris keempat ini masuk dalam hukum lafzul jalalah. Lafaz Allah yang paling tinggi. Ini dibaca wallahu rasulullah. Jadi hukum lafzul jalalah ketika huruf sebelumnya berharokat fathah yang berbaris atas atau berharokat dhammah, semuanya berbaris atas, ketemu dengan lafzul jalalah yaitu lafaz Allah, maka dibaca tebal. Dibaca tebal. Wallahu. Kemudian perhatikan di sini ketika dibaca wa tetap dibaca wa. Jangan wa-nya yang dikasih tebal, jangan dibaca wo. Wallahu tapi wallahu. Wallahu rasulullah. Kemudian di kolom ini ketika lafaz Allah sebelumnya berbaris kasroh atau berbaris bawah, maka dibaca tarqiq atau dibaca tipis. Lillahi, jangan dibaca lillahi, tapi dibaca tipis. Lillahi, billahi, bismillah. Nah, sekarang kita
Baca kembali. Baris keempat. Wallahu Rasulullah. Lillahi billahi bismillah. Baik, itu teman-teman sekalian. Kita lanjut ke baris kelima. Baris kelima ini teman-teman sekalian adalah salah satu hukum mat, yaitu mat lazim. Ketika mat tobi'i atau mat asli seperti ini mat asli, setelahnya bertemu dengan huruf yang bertanda tasydid, maka dibaca panjang sampai 6 harokat atau 6 ketukan. Kalau di sini teman-teman sekalian walad do ini hukumnya asyamsiyah sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian mat lazimnya di sini ketemu dengan huruf yang bertasydid panjangnya 6 harokat. Cara membacanya waladdallin. Saya ulang. Waladdallin. Kemudian ini teman-teman sekalian, ini mat asli juga, mat tobi'i bertemu dengan huruf yang bertanda tasydid, sama dengan ini, dibaca panjang 6 harokat. Biraddi rizqihim. Oke, saya ulang, baris kelima. Waladdallin. Biraddi rizqihim. Baik. Kemudian, teman-teman sekalian di baris ke-6, ini ada tanda bulat, biasa di dalam Al-Quran, ini namanya tanda sifir. Jadi, ketika ada tanda seperti ini, biasanya ada yang bulat seperti ini, ada yang lonjong. Kalau bulat seperti ini, artinya huruf alifnya itu dihilangkan, dianggap tidak ada, dan dibaca pendek 1 harokat. Cara membacanya, lakinnahu Allahu Rabbi. Sama ini. Wa malaihi fadzalamu biha. Jadi ini dibaca pendek. Baik dibaca wasal ataupun berhenti. Biasa juga ada tanda seperti ini ketika di bagian terakhir dibaca pendek 1 harokat. Kecuali yang lonjong, biasa ada yang lonjong. Artinya kalau wakaf, kalau yang lonjong, kalau kita wakaf maka dibaca panjang 2 harokat. Saya ulang baris ke-6. Lakinnahu Allahu Rabbi wa malaihi fadzalamu biha. Baik. Itu teman-teman sekalian baris ke-4 sampai baris ke-6. Kemudian teman-teman sekalian kita lihat baris berikutnya, baris ke-7 sampai baris ke-8. Nah sekarang kita perhatikan baris ke-7. Baris ke-7 ini salah satu jenis idgham. Salah satu jenis idgham berdasarkan makhraj dan sifat hurufnya. Jadi idgham itu artinya memasukkan atau melebur huruf. Dan menurut istilah, idgham itu berarti pengucapan 2 huruf seperti 2 huruf yang ditasydidkan. Nah, berdasarkan tempat keluarnya, idgham itu dibagi menjadi 3. Ada idgham mutamathilain. Ada idgham mutamathilain. Berdasarkan makhrajnya. Idgham mutamathilain atau diistilahkan yang serupa, mutamathilain serupa, yaitu pertemuan antara 2 huruf yang sama, makhrajnya sama, beserta sifatnya juga sama. Cara membacanya, contohnya ini teman-teman sekalian, ini 2 huruf makhrajnya sama. Cara membacanya, maka memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua
sehingga menjadi satu huruf dalam pengucapan, bukan dalam tulisan. Contohnya ini, wa qad dakhalu. Tidak dibaca lagi wa qad dakhalu, tapi wa qad dakhalu. Ini disebut dengan idgham mutamathilain. Makhraj atau tempat keluarnya beserta sifatnya sama, bertemu dalam satu lafaz, satu sukun, kemudian huruf berikutnya memiliki harokat. Kemudian pengecualian teman-teman sekalian, bila huruf waw mati atau waw sukun bertemu dengan waw hidup, seperti ini teman-teman sekalian, ini waw sukun ketemu dengan waw hidup, maka tidak boleh diidghamkan kepada huruf keduanya, tapi harus tetap dibaca mat. Qalu wahum. Sama seperti ini, ya sukun ketemu dengan ya, tidak dibaca mat, tetapi tetap tidak diidghamkan, tapi tetap dibaca mat. Fi yaumin. Seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian jenis idgham yang kedua adalah idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Dua hal yang sejenis. Maksudnya dua huruf yang makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Hurufnya ini teman-teman sekalian ada 8 huruf. Huruf contohnya ini ba dan mim atau mim dan ba berasal dari makhraj kedua bibir. Jadi huruf ini semuanya keluar dari kedua bibir, cuman sifatnya berbeda. Mim dan ba. Ini juga teman-teman sekalian huruf to, huruf ta, bila bertemu berasal dari makhraj al-lisan, tepatnya di ujung lidah, bertemu dengan gigi seri atas. Ini tempat keluarnya juga sama, to, ta, dan da. Semuanya ujung lidah. Dan yang ketiga ini juga za, sa dengan zo, sa, za. Tempat keluarnya juga di ujung lidah yang bertemu dengan ujung gigi seri atas. Kalau ini tadi pangkal to, ta, da. Maka ini dibaca idgham mutajanisain, yaitu memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf dalam pengucapan. Contohnya ini teman-teman sekalian, huruf ta ketemu to dibaca wa qalat ta'ifatum min ahli. Nah, sama dengan baris yang ke-6 ini, mohon maaf teman-teman sekalian, baris ke-7 ini ba ketemu mim. Ini masuk dalam idgham mutajanisain, dibaca ya bunayya rukam ma'ana. Ini didengungkan teman-teman sekalian karena mim itu gunnah. Ya bunayya rukam ma'ana. Tidak dibaca lagi. Ya bunayya rukab. Kab tidak dibaca tapi langsung dileburkan ke huruf berikutnya. Kemudian teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah idgham mutaqaribain. Idgham mutaqaribain itu artinya dua hal yang berdekatan. Bertemunya dua huruf yang berdekatan makhrajnya, tetapi sifatnya berlainan. Jadi contohnya yang mutaqaribain, huruf lam ketemu dengan huruf ro atau ko, ka. Jadi lam, ro, ko, ka. Contoh membacanya ini waqur rabbi, tidak dibaca lagi waqul rabbi, lamnya langsung ke ro, waqur rabbi. Sama ini juga teman-teman sekalian, qaf ketemu kaf. Alam nakhluqkum. Jadi qafnya tidak diqalqalahkan lagi. Contohnya di baris ke-7 ini waqur rabbirhamhuma. Baik, itu teman-teman sekalian tentang idgham. Idgham mulai tadi dari idgham mutamathilain, kemudian mutajanisain dan mutaqaribain. Kita baca kembali baris ke-7. Ya bunayya rukam ma'ana wa qur rabbirhamhuma. Baik, itu teman-teman sekalian untuk baris ke-7. Sekarang kita masuk ke baris 8.
Baik, baris ketujuh tadi teman-teman sekalian sudah kita lihat. Sekarang kita masuk ke baris ke-8. Baris ke-8 ini masuk dalam hukum imalah. Apa itu imalah? Kita perhatikan berikut ini. Imalah, teman-teman sekalian, itu ada pada Quran surah Hud di ayat ke-41. Surah Hud ayat 41. Imalah artinya dibaca dengan miring. Dibaca miring. Dalam Al-Quran tulisannya seperti ini. Kalau mushaf Indonesia yang pakai mushaf Madinah ada tanda sudut seperti ini, teman-teman sekalian, di bagian bawahnya. Cara membacanya itu fathah yang dimiringkan ke kasrah dan alif yang dimiringkan ke ya sehingga dibaca ya, dibaca dan huruf oronya ini tetap dibaca tarqiq. Jadi tulisannya ini majroha, ini cara membacanya majreha. Ayat lengkapnya teman-teman sekalian di surah Hud ayat 41. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Baik, itu teman-teman sekalian, baris ke-8 ini tentang imalah. Jadi cara membacanya ini bismillahi majreha. Oke. Kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian untuk kolom ini tulisannya bisal ismu, tapi cara membacanya tidak seperti itu. Ini disebut dengan naqal. Kita lihat penjelasannya berikut ini. Naqal, teman-teman sekalian, itu terdapat dalam Al-Quran, di Quran surah Al-Hujurat, di ayat yang ke-11. Naqal itu tulisannya di surah Al-Hujurat, bisal ismu. Jadi cara membacanya, naqal berarti memindahkan, teman-teman sekalian. Yaitu memindahkan harokat hamzah, ini yang berharokat ini hamzah i, kepada huruf sebelumnya menjadi bisalismu. Jadi al-ismu menjadi alismu. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi ini dibaca bisalismu, bukan bisal ismu. Ini disebut naqal. Ayat lengkapnya teman-teman sekalian ini surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Baik teman-teman sekalian, itu tentang naqal. Jadi ini cara membacanya sekali lagi. Bi'salismul fusuqu. Baik. Sekarang kita ke baris ke-9. Ini disebut tashil. Ini ada dua hamzah a jamiyun. Sekarang cara membacanya teman-teman sekalian kita perhatikan penjelasan berikut ini. Tashil, teman-teman sekalian, berada pada Quran surah Fussilat ayat ke-44. Ada tulisan teman-teman sekalian seperti ini, a jamiyun. A jamiyun.
Jadi cara membacanya teman-teman sekalian ini disebut dengan tashil. Cara membacanya hamzah yang pertama dibaca jelas a. Ini dibaca jelas a. Ini tadi tulisannya teman-teman sekalian a. Kemudian hamzah yang kedua dibaca samar atau dibaca ringan. Jadi cara membacanya a'jamiyun, a'jamiyun. Jadi tidak dibaca a'jamiyun, tapi ini dibaca samar atau dibaca ringan a'jamiyun. Nah, ini terdapat pada Quran surah Fussilat ayat 44. Jadi jangan juga diganti menjadi tapi a'jamiyun. Kita lihat ayat lengkapnya, teman-teman sekalian, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Baik teman-teman sekalian, itu tadi tentang tashil. Jadi baris ke-9 ini cara membacanya sekali lagi ini. A'jamiyyu wa arabiyyun. A'jamiyyu wa arabiyyun. Seperti itu teman-teman sekalian. Sekarang kolom terakhir ini ada tulisan ismam. Ini tulisannya malakala ta'manna. Penjelasannya kita lihat video berikut ini. Ismam teman-teman sekalian itu terdapat di Quran surah Yusuf ayat yang ke-11 pada lafaz ta'manna. Jadi membaca ismam, jadi asal kata ta'manna ini teman-teman sekalian asalnya adalah ta'manuna, tapi ditulis seperti ini, ta'manna. Jadi cara membaca ismam itu mengidghamkan nun yang pertama tadi nuna itu ke nun yang kedua. Jadi pada harakat fathah pada na ini dibaca dhammah u. Tapi dhammanya terbuang dan hanya dibaca dengan isyarat bibir mencucu atau bibir dimonyongkan. Jadi cara membaca ismam ini teman-teman sekalian hanya bisa diketahui dengan melihat mulut orang yang membacanya. Jadi cara membacanya ta'manna. Jadi pada saat masuk ke nunnya itu bibir dimonyongkan sebagai pengganti dhamma yang terbuang. Jadi dhammanya dibaca dengan isyarat bibir dimonyongkan. Kemudian ada juga cara membaca yang lain teman-teman sekalian dengan cara membaca ar-raum, membaca raum, yaitu membaca sebagian besar harokat dhamma. Jadi sebagian besar dibaca ta'manuna, akan tetapi teman-teman sekalian harokat dhamma pada nu dibaca tidak sempurna. Jadi dibaca ta'manuna, ta'manuna. Jadi nunya dibaca tidak sempurna. Ta'manuna. Seperti itu. Sekarang kita akan membaca ismam Quran surah Yusuf ayat 11. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Kalau kita baca dengan raum tadi nun dhammahnya dibaca akan tetapi tidak sempurna.
Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Baik teman-teman sekalian, itu tadi penjelasan tentang Ishmam. Sekarang mari kita baca baris 7 sampai baris ke-9 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya rkam ma'ana wa qur rabbirhamhuma Bismillahi majreha Bi'salismul fusuqu A'jamiyu wa arabiyun Malaka la ta'manna. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah itu tadi semua penjelasan, bacaan-bacaan di pertemuan 20 ini mulai baris pertama sampai baris ke-9. Sekarang sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya, mari kita baca bersama-sama baris pertama sampai baris ke-9. Silahkan didengarkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Qaf, Shad, Toha, Hamim, Yasin. Alif lam ra, alif lam mim, alif lam mim ra, Tosin, Tosim, Alif lam mim sad, Ain sin qaf, Kaf ha ya ain sad. Wallahu Rasulullah lillahi billahi bismillah waladdallin biraddi rizqihim lakinnahu wallahu rabbi wa malaihi fadzalamu biha ya bunayya rkam ma'ana wa qur rabbirhamhuma Bismillahi majreha Bi'salismul fusuqu A'jamiyu wa arabiyun Malaka la ta'manna. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan tentang bacaan-bacaan di halaman ini, halaman sebelah kanan. Dan sekarang kita akan masuk latihan di halaman sebelah kiri. Jadi
saya akan contohkan cara membacanya dan kalian perhatikan dengan baik karena saya hanya akan membacakan satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha tatlu 'alaiha bil haqq wa innaka laminal mursalin wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Baik, ikhwas sekalian, silahkan kalian latih baris ini sampai betul-betul bisa dibaca dengan baik sebelum kalian diuji oleh pembimbing masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, demikian pelajaran tahsin pada kesempatan ini sekaligus menuntaskan seluruh kegiatan eskul kita di eskul tahsin. Sudah pertemuan terakhir, pertemuan ke-16. Mudah-mudahan bisa terus kita latih bacaan Al-Qur'annya, bisa kita istiqomah membaca Al-Qur'an agar bacaan kita menjadi lebih baik. Dan insya Allah kalian akan mendapatkan evaluasi atau ujian dari pembimbing masing-masing. Demikian anak-anakku sekalian kegiatan eskul pertemuan ke-16. Semoga bermanfaat dan tetap istiqomah untuk membaca Al-Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.